Enggak, maksudnya artinya apa? Kurang itu oleh saya. Nah, coba diterjemahkan. Oleh saya. Oleh saya. Pagi-pagi angon kambing. Oleh saya, oleh saya. Dibawa ke tanah lapang. Oleh saya, oleh saya. Tapi kambingnya bunting. Oh, bukan saya, bukan. Sumpah bukan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, saya Cak Lontong. Salam lemper. Walaupun ini diadakan secara virtual, tapi saya yakin hikmatnya tidak berbeda dengan kalau kita mengadakan secara langsung seperti tahun-tahun sebelumnya. Saya mendapat tugas dari Direktorat Jenderal Kebudayaan ya untuk memberikan hiburan. Tetapi sebenarnya ketika saya dihubungi panitia, justru saya yang sudah terhibur duluan dengan adanya pekerjaan ini untuk menghibur, karena sudah lama saya tidak punya tugas menghibur dan otomatis saya tidak terhibur. Karena memang kalau dulu bukan pamer ya, karena kalau dulu tugas saya, profesi saya itu kalau kerja lumayan jauh-jauh. Kalau misalnya pagi ada acara di Jakarta, nanti bisa jadi sore saya sudah di Makassar, besok pagi mungkin di Medan. Karena dulu penerbangan gampang, banyak, dan akhirnya pekerjaan bisa dijangkau jauh-jauh. Tapi ketika mulai pandemi, penerbangan terbatas, justru sekarang pekerjaan saya lebih jauh-jauh lagi. Lebih jauh-jauh karena ini Pekan Kebudayaan Nasional 2020 kan ini bulan Oktober. Ini saya ada pekerjaan lagi baru nanti Januari. Padahal terakhir Maret kemarin. Jadi jauh-jauh. Kalau dulu jauh-jauh fungsi jarak, sekarang jauh-jauhnya fungsi waktu, jauh nunggunya. Tapi alhamdulillah apapun yang kita lakukan kita harus tetap menjaga kondisi kita, karena ini yang paling penting di masa pandemi ini. Sebagai orang tua, ini kita punya budaya baru ini di era new normal seperti ini. Ada budaya baru seperti misalnya sekarang anak-anak kita masih belajar online. Anak saya itu belajar di rumah online, semua juga mengalami seperti itu. Jadi orang tua seperti saya dan istri saya itu akhirnya dipaksa oleh keadaan untuk jadi guru. Padahal kita bukan profesi guru, tapi dengan kondisi seperti ini kita harus bisa menjadi guru anak-anak kita di rumah. Makanya ini saya kasih tips buat seluruh keluarga di Indonesia supaya beban di rumah itu tidak terasa berat untuk suami atau untuk istri. Makanya tirulah saya, di keluarga saya itu tugas kita bagi. Mana tugas saya, mana tugas istri. Jadi untuk pelajaran, untuk ngajari anak, saya bagi-bagi. Kalau misalnya pelajaran matematika, bahasa Inggris, fisika, kimia, itu yang ngajarkan istri saya. Kalau saya mengisi pas pelajaran kosong. Jadi tugas saya ngisi pelajaran kosong. Itu pelajaran yang nggak pernah ada isinya, tetapi selalu kita tunggu-tunggu. Makanya bebannya terasa lah, menyebar. Dan itu tidak membebani masing-masing. Karena saya kebetulan punya istri juga. Saya itu sebagai warga ini saya orang yang taat pada aturan negara. Apapun yang diberikan anjuran, aturan atau apapun yang dikeluarkan oleh pemerintah itu selalu saya ikuti. Bahkan untuk urusan ekonomi. Saya sebelum menikah dengan istri saya ada perjanjian pranikah. Jadi saya ikuti aturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai pihak yang mengeluarkan uang. Jadi perjanjian pranikah saya dengan istri, uang dengan gambar pahlawan laki-laki itu jatahnya laki-laki, uang dengan gambar pahlawan wanita itu jatahnya istri. Jadi alhamdulillah sekarang pecahan uang masih banyak didominasi oleh pahlawan laki-laki, jadi jatah saya lebih banyak. Seingat saya istri saya terakhir pegang pecahan itu 10.000 waktu gambarnya Raden Ajeng Kartini. Nah ini terima kasih buat pemerintah yang masih mempertahankan pahlawan laki-laki lebih banyak di gambar uang. Bukan berarti saya sekali lagi bukan berarti pelit, karena inilah kesepakatan. Karena kesepakatan makanya tidak bisa diganggu-gugat. Dan inilah bentuk tanggung jawab. Saya selalu membudayakan hal-hal yang bersifat demokratis, bersifat tidak memaksa kepada anak dan istri di keluarga saya. Dan kali ini saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh seorang seniman. Ini seniman yang perjalanan hidupnya penuh dinamika. Ini sahabat saya, selalu keliling, dulu pekerjaannya
keliling dari satu kampung ke kampung yang lain, kemana-mana dia selalu membawa drum. Ini kita lihat, ini Mas Tato Pranadi. Iya, wah, ini seniman sejati. Kalau ada perjuangan hidup seniman ini, saya meniru beliau ini. Betul ya. Karena keluar kampung, masuk kampung dengan membawa drum ya. Ini gitar ya. Oh dulu kan drum, udah diganti gitar. Jual. Ini kan dalam rangka melestarikan budaya. Salah satunya lewat musik. Lewat musik. Benar, betul. Makanya zaman sengsara dulu saya ngamen ya. Ngamen. Oh mungkin kita bisa sharing karena jangan melihat profesi itu dari apa yang dilakukan, tetapi bagaimana niat dan usaha yang dilakukan itu yang lebih penting. Ngamen dari walaupun pintu hanya ke keliling dari pintu ke pintu di kampung, tetapi itulah perjuangan seorang laki-laki untuk menghidupi keluarganya. Saya ngamen itu kalau lagi, misalnya kalau pas lagi rame gitu, rame itu kondisi rame, dapat 200-300 ribu sehari kalau lagi rame. Kalau pas sepi gitu? Kalau pas sepi bisa 2 juta, 3 juta gitu ya. Ini mohon maaf, biasanya kalau rame itu banyak, kalau sepi sedikit gitu biasanya itu. Ini kalau sepi justru malah lebih banyak. Justru malah lebih banyak. Kok bisa? Kalau sepi nggak ada orang, di situ ada TV, saya ambil TV, ada laptop, saya ambil laptop, itu jadi. Itu namanya klepto, itu namanya. Itu budaya yang salah ya, itu. Lah, itu namanya mencuri. Tapi kan enaknya ngamen, saya ngamen itu dari Jakarta, naik bis ke Bandung itu nggak pernah bayar. Oh iya, karena kan memang di dalam bis sambil nyanyi gitu. Bukan, supirnya bapak saya. Oh supir bisnya bapakmu? Supirnya bapak, masa bapak sendiri bayar? Lain kali ya jangan naik bis. Naik apa? Jalan kaki. Nah itu kaki-kakimu sendiri, nggak usah bayar juga. Gitu. Ini Mas Tato ini saya bawa karena bukan, kadang-kadang begini, hidup itu perlu contoh ya. Kita perlu tauladan, dan contoh itu tidak harus yang baik. Kalau contoh yang baik mungkin banyak kita lihat ya. Tapi Mas Tato ini khusus saya bawa untuk memberikan contoh-contoh yang tidak baik. Bahwa itu yang tidak boleh kita tiru. Contoh yang jelek yang mana dari saya aja? Karena Mas Tato ini setahu saya ini makanya kita budayakan bagaimana. Kalau saya sama istri mohon maaf, keluarga saya itu keluarga yang terkenal akur, terkenal rukun, nggak pernah rame, nggak pernah berantem. Kalau Mas Tato ini keluarga yang tidak sepi dengan pertengkaran, katanya istri gitu. Saya persoalannya istri tidak pernah bersyukur dengan penghasilan suami. Maksudnya? Saya kasih belanja itu kan harusnya berapapun diterima. Ya. Lah saya kasih belanja 30.000 sehari nggak cukup, nggak bersyukur kan namanya. Itu bukan tidak bersyukur. Saya kira memang kondisinya terus menyesuaikan. 30.000 sehari dengan anak 3. Anak 3. Berarti 5 orang. 5 orang. Ya nggak cukup kalau zaman sekarang. Cukup, Cak. Sehari nggak, saya kira nggak cukup. Cukup. Kok bisa? Loh, tanyain orang-orang coba. Dulu sehari itu udah dapat lengkap, Cak. Istrimu? Gula, kopi, beras, sabun, odol, minyak. Ya mungkin lengkap. Beda. Waktu berbeda, tahun berbeda, harga sudah beda. Bukan, kenapa sekarang nggak cukup saya bilang? Kenapa? Di supermarket sekarang kan dipasang CCTV, Pak. Nggak cukup. Kalau nggak ada CCTV cukup, Pak, katanya. Persoalan CCTV, Cak. Persoalannya bukan CCTV, persoalannya istrimu niru kamu tuh, nyolong juga berarti cukup. Masa? Lah takutnya sama CCTV. Ini mohon maaf ya, namanya istri, perhatikan baik-baik, jangan sampai berbuat negatif kayak istrimu toh. Gitu. Istri saya itu saya kasih modal, gitu. Saya suruh buka usaha. Istri saya suruh buka toko. Saya kasih modal nih, linggis, kunci T sana. Nah, kamu buka toko sana. Cak, itu ya? Malah disuruh ngerampok. Wah, calon. Coba kita ingin mau nyanyi lagu apa ini tentang budaya ini? Ya, coba dinyanyikan lagu yang menghibur karena di Pekan Kebudayaan Nasional 2020 ini, Ebit, saya itu favorit lagu Ebit GAD. Ebit GAD, oke. Ya. Izinkanlah. Maaf, ini acara virtual. Jadi untuk masalah izin saya kira sudah diurus semua oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan. Jadi nggak perlu izin lagi, tinggal hibur ya udah dihibur langsung aja, nggak usah ribet ya, nggak usah izinan, hibur langsung. Mendung. Tok. Kenapa sih, Cak? Ini mohon maaf, terutama ibu-ibu yang melihat acara ini, tadinya nyantai, bahagia, happy, seneng. Ya. Begitu kamu ngomong mendung, langsung inget jemuran, khawatir. Ini kan pancaroba, takut tiba-tiba hujan. Yang bikin langsung, jangan bikin was-was gitu, yang bikin lagu cinta gitu. Ya.
di matamu, matamu soak. Loh Ya gua apa aja nggak boleh. Ebit kok gondoan. Saya nyanyi Ebit yang lagu anak-anak lah. Ebit kok lagu anak-anak mana? Ebit itu kan pernah sekolah TK, Cak. Terus? Ya lagu Ebit sama saat masih anak-anak nyanyi lagu Balonku. Balonku ada 5. Ada 5. Versi Ebit. Versi Ebit. Meletusnya pasti kenceng. Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya. Ebit. Hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Merah muda dan biru. Meletus. Meletus balon hijau dar. Itu lagu anak-anak aja meletusnya kaget tuh Ebit malah Loh, Ebit orang Jogja, Cak. Orang Jogja itu kalem-kalem, gak kayak orang Surabaya duar, beda. Ya, tapi namanya balon mau di Jogja mau Surabaya meletus ya kaget. Kasida berarti. Balonku versi kasida. Ya, coba. Ayo tak tunggu meletusnya. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Merah muda dan biru. Meletus. Meletus balon hijau dar. Kencengan Ebit. Meletus balon. Orang ditunggu meletus biar kaget malah deh. Mandarin, kalau Mandarin mesti kenceng. Pokoknya kaget tuh, tak tunggu meletusnya. Namanya budaya semua lagu. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, dan kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau dan ditunggu meletus malah kempes. Ini saya tunggu meletus. Nggak, gini aja. Ini pekan budaya nasional. Lagu-lagu Nusantara kan banyak. Loh, ya memang lagu Nusantara banyak, tapi masalahnya kamu hafal atau bisa atau enggak itu. Lagu Nusantara dari Sabang sampai Nganjuk, apal, Cak. Dari Sabang sampai Merauke. Loh, saya kan harus mampir mertua dulu. Baru ke Merauke. Oh, mertuamu di Nganjuk. Malah gua apa Nusantara? Saya tes. Gini, saya sebutkan provinsi, daerahnya ya. Ya. Saya sebutkan daerah, kamu langsung nyanyi lagu daerahnya. Oh, oke, ngetes. Sumatera Utara. Sinanggar tulo, tulo atulo gitulo. Sinanggar tulo, tulo atulo. Sumatera Barat. Kambang labungo parautan, si mambang riang ditarikan di desa dusun tanah Minang. Jawa Barat, Jawa Barat. Manuk dadali, manuk panggagan. Madura. Oleh olang para ona ala jerang. Sulawesi Selatan. Oleh Sulawesi Selatan. olang ala jereka madu. Kalimantan Timur. Oleh olang para ona ala jerang. Maluku. Oleh olang ala jerang. Tadi awal sudah benar, sampai Jawa, sampai Madura. Habis Madura saya pindah 3 provinsi, oleh ulang terus. Orang Madura ada di mana-mana, Cak. Masa nggak boleh nyanyi? Boleh sih ya. Emang bener juga sih. Orang Madura nggak boleh nyanyi. Boleh bebas orang Iya, Madura. makanya. Orang dimanapun boleh nyanyi. Boleh. Bener-bener. Nah, sekarang lagu apa namanya? Jawa Barat, Jawa Barat. Oh, lagu Sunda. Sunda. Dan kamu Saya orang Jawa tapi paham Sunda saya. Bogor ya, Bogor. Di Sentul, ya. Oh, berarti Cak Lontong backing soda. Backing vokal. Loh, aku nggak bisa. Kamu Lah saya ajari. Ku urang. Lah cuma gitu doang nih. Ku urang. Lah. Okay.
Isuk-isuk angon kambing. Ku urang Gitu dong ya. Isuk-isuk angon kambing. Ku urang Dibawa ke tanah lapang. Ku urang Gening kambing narene. Ku urang Renena 3 bulan. Ku urang Kenapa Cak? Kok itu pada ketawa yang di sini? Suara Cak Lontong bagus. Serius? Serius. Suara, Thank you ya. Suara Cak Lontong. Ayo ulangi. Gampang. Isuk-isuk angon kambing. Ku urang Dibawa ke tanah lapang. Ku urang Gening kambing narene. Ku urang Renena 3 bulan. Ku urang. Itu ketawanya kok nggak enak? Nggak enak gimana? Nggak, maksudnya artinya apa? Kurang itu oleh saya. Ah, coba diterjemahkan. Oleh saya. Oleh saya. Pagi-pagi angon kambing. Oleh saya. Dibawa ke tanah lapang. Oleh saya. Tapi kambingnya bunting. Oh, bukan saya, bukan. Sumpah bukan saya. Gak tanggung jawab. Tadi oleh saya, sekarang bukan saya. Kamu itu kamu namanya itu eksploitasi dolong parlong kamu itu. Kamu mentang-mentang saya nggak tahu artinya. Makanya belajar. Kamu tuh jangan sok pinter. IQ saya 300 Cak. IQ 300? Satu keluarga. 5 orang berarti 60-an. Lumayan. Sembarangan. Kita punya binatang luar biasa, ada gajah. Gajah? Ya kan? Gajah kan banyak di Lampung. Pertanyaannya, gajah sembunyi di mana? Kambas. Oh, di sana diajar, dididik, bukan disembunyi. Taman safari banyak. Taman safari gajahnya ditonton, bukan sembunyi. Ragunan? Bukan. Di mana? Ini di dalam hall ini loh. Sembunyi. Kata siapa saya dari jam 10 pagi di sini? Lihat gajah enggak? Enggak. Nah, itu karena dia lagi sembunyi. Makanya enggak kelihatan. Loh, enggak ada. Ini karena sembunyi. Mikir. Cak. Kucing apa kakinya 3? Enggak ada. Kucing 4. Kucing semua 4. Enggak bisa ada. Kucing apa? Kucing lamar kerja. Bagaimana bisa? Satunya bawa map. Kucing apa yang kakinya 2? Enggak ada, maksimal 3. Ada yang 2. Kucing apa? Kucing ngelamar kerja tadi. Lu kok bisa? Loh, lagi nulis formulir. Loh, kakinya 2. Kamu itu. Hewan apa kalau maghrib pulang? Ini satu hewan ini enggak pulang. Ular. Pulang. Ayam. Ular. Pulang. Apa? Kucing. Kenapa? Belum pulang lamar kerja tadi. Kamu kok ngurusi kucing gitu? Ini sebenarnya waktunya materinya masih banyak, tapi waktunya ya. Ini sayang sekali. Mungkin ya, kalau memang ini pekan kebudayaan nasional ini dirasa kurang, kan bisa jadi bulan kebudayaan nasional. Jadi bisa sebulan, bukan hanya sepekan ya kan. Betul, tapi sebelumnya ini acara yang luar biasa. Makanya kita bersama-sama ini mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Luar biasa karena bisa terselenggara Pekan Kebudayaan Nasional 2020. Ruang bersama Indonesia bahagia. Itu dia. Gitu Kami pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, mohon dianggap benar ya. Karena tak ada gading yang tak retak. Jadi kami berdoa mohon maaf atas keretakan keluarga Gading sehingga nggak usah ngurusin keluarganya Gading. Ngapain ngurusin Gisel? Tak ada gading yang tak retak. Tak ada gading yang tak Atas retak. nama keluarga besar Gajah kami mohon maaf karena tidak bisa menghasilkan gading yang tidak retak. Betul. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, mari kita gali sumur lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.